peluang dan apa itu statistika. Nah, sebelum kita masuk pengenalan materi, sekarang saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kenalkan, nama saya Ika Deramadita dengan NPM 214061. Nah, teman-teman saya akan ikut memperkenalkan diri. Apakah namanya? Ini dia. Halo, perkenalkan nama saya Nika Ani dengan NPM 214025. Halo, perkenalkan nama saya Niko Masjani Asari Putri dengan NPM 214058. Halo, perkenalkan nama saya Nika Purnami NPM 214003. Halo, perkenalkan nama saya Dwi Arini NPM 214056. Halo, perkenalkan nama saya Niwayang Santika Devi dengan NPM 2146. Halo, perkenalkan nama saya Nilonita Febrianti dengan NPM 214022. Nah, teman-teman, kali ini kita memakai percobaan sebuah peluang memakai dadu. Nah, teman-teman, kira-kira berapakah sisi setiap dadu? Tentunya memiliki angka yang berbeda. Nah, kali ini kita akan bermain, yaitu dadu sambil bernyanyi. Kita mulainya dengan bernyanyi. Satu tangan kanan, satu tangan kiri, jadinya jembatan. Dua tangan kanan, dua tangan kiri, jadinya kamera. Tiga tangan kanan, tiga tangan kiri, jadinya menara. Empat tangan kanan, empat tangan kiri, jadinya telinga. Lima tangan kanan, lima tangan kiri, jadinya tepuk tangan. Nah, teman-teman, karena tadi baru 5, sekarang karena dadunya ada 6 tambah 6, jadi kita nyanyikan, yaitu lagi satu. 5 tangan kanan, satu tangan kiri, jadinya pohon. Nah, sekarang kita akan belajar tentang peluang, apa itu peluang, dan juga belajar mengenai rumus peluang dan contoh peluang. Ayo teman-teman. Nah, teman-teman, kali ini kita akan belajar tentang peluang. Nah, teman-teman masih ingat peluang disebut apa ya? Yaps, peluang biasa disebut dengan probabilitas. Probabilitas merupakan suatu kejadian peristiwa. Nah, sekarang ada pun bagian-bagian dari peluang. Yang pertama disebut dengan ruang sampel. Ruang sampel merupakan banyaknya data. Misalnya dalam dadu ini ada 6 angka. Angka 1, 2, kemudian angka 3, kemudian angka 4, angka 5, angka 6. Itu disebut dengan ruang sampel. Nah, sekarang kita bahas titik sampel. Titik sampel merupakan kemungkinan munculnya suatu kejadian. Misalnya, saya melempar satu dadu ini. Berapakah kemungkinan munculnya satu kali pelemparan dadu? Munculnya angka berapa ya teman-teman? Ya, munculnya angka 5. Semisal yang ditanyakan, dalam satu kali pelemparan dadu, berapakah peluang munculnya bilangan prima? Nah, semisal yang ditanyakan itu ya, karena jumlahnya ada ini 6 dalam dadu ini, berarti bilangan prima ada berapa saja ya? Ya, benar sekali. Bilangan prima ada 1. Mohon maaf teman-teman, 1 tidak. Ada 2, 3, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kalau 2
disebut bilangan prima apa ya? Ada yang masih ingat tidak? Yaps, disebut dengan bilangan prima genap. Kalau 3, 5, 7, dan 11 disebut dengan bilangan prima ganjil. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai rumus peluang. Oh iya teman-teman, lupa yang bagian terakhir disebut dengan kejadian. Nah, sekarang baru kita akan membahas tentang rumus peluang. Nah, rumus peluang itu yaitu PA merupakan rumus peluang, kemudian ada NA disebut dengan banyaknya data, dan yang terakhir disebut dengan NS, ruang sampel. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai satu soal. Teman-teman, kali ini kita akan membahas contoh soal dari dadu yang sudah saya pegang ini. Semisal soalnya adalah dalam satu kali pelemparan dadu berapakah yaitu peluang munculnya bilangan prima. Nah, sekarang kita coba ya, yaitu pelemparan satu kali dadu ini. Nah, berapa kemungkinan munculnya bilangan prima? Ada yang bisa menjawab tidak? Nah, baik. Belum, kita akan sama-sama belajar ya bagaimana rumus dan menentukan bilangan prima dalam satu kali pelemparan dadu. Yang pertama adalah menentukan, yaitu NS. NS tentunya adalah 6. Kok bisa 6? Karena ruang sampelnya adalah 6. Karena dalam mata dadu ini berjumlah 6. Sekarang kita tentukan NA-nya. NA-nya yaitu banyaknya cara. Bilangan prima dalam dadu ini ada berapa ya? Yuk kita sama-sama berhitung. Ada 1, tidak. Kemudian ada 2, tidak. Yes, 2 merupakan bilangan prima. Kemudian kita ambil 4, tidak. Kemudian kita ambil 6, tidak. Tentunya yang tersisa adalah 3 dan 5. Berarti bilangan prima dalam dadu ini adalah 2 bilangan prima genap. Kemudian ada 3 bilangan prima ganjil dan 5 bilangan prima ganjil. Berarti banyaknya cara ini atau NA adalah 3. Kenapa bisa 3? Karena dihitung dari 2, 3, 5. Berarti banyaknya cara ini adalah 3. Nah, sekarang kita hitung ya sama-sama. Rumusnya adalah PA sama dengan NA-nya. NA-nya berapa tadi? Yaitu 3. 3 per 6. 6-nya didapat dari NS. Nah, habis itu baru kita bagi. Sama-sama kita bagi dari 3 per 6. Kalau 3 dibagi 3 hasilnya 1. Dan di bawahnya juga harus dibagi 3. Yaitu jawabannya 1 per 2. Peluang ada bermacam-macam. Yang pertama ada kejadian majmuk, yang kedua ada kejadian komplement, yang ketiga ada kejadian saling lepas. Kejadian majmuk adalah peristiwa baru yang terbentuk dari pemrosesan 2 atau lebih peristiwa. Kejadian komplement adalah setiap peristiwa yang bukan peristiwa K, peristiwa K dan peristiwa pelengkap K. Rumusnya sebagai berikut. Yang selanjutnya ada kejadian saling lepas. Penjumlahan peluang kejadian saling lepas terdapat 2 buah kejadian, yaitu A dan B, yang kemudian disebut kejadian saling lepas jika tidak ada elemen pada kejadian A yang sama dengan elemen yang terdapat pada kejadian B.
Peluang salah satu A atau B mungkin terjadi dengan A dan B adalah kejadian saling lepas. Rumusnya sebagai berikut. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian tentang kejadian saling bebas. Nah, kejadian saling bebas merupakan dua buah kejadian A dan B dikatakan saling bebas jika munculnya kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B. Peluang kejadian A dan B terjadi secara bersama-sama. Nah, untuk rumusnya sudah tertera di atas. Nah, baik, untuk yang kedua yaitu kejadian bersyarat. Nah, kejadian bersyarat ini yaitu terdapat dua kejadian, yaitu kejadian A dan kejadian B. Kejadian tersebut dikatakan kejadian bersyarat jika kejadian A mempengaruhi terjadinya kejadian B atau sebaliknya. Kemudian dapat dituliskan rumusnya seperti di atas. Materi statistika. Yuk kita simak video berikut ini. Teman-teman, sekarang kita mengenal bentuk penyajian data dari statistika. Supaya menyenangkan, kita menyanyi ya sama-sama. Yuk teman-teman di rumah, ikuti nyanyian saya supaya belajar statistika dan peluang menyenangkan. Yaitu seperti ini ya teman-teman. Nanti teman-teman ikuti yang di rumah. Statistika berbentuk diagram. Diagram dibagi berbagai macam, di mana ada yang berbentuk garis, berbentuk gambar, dan juga lingkaran. Ayo kita ulang sekali lagi. Statistika berbentuk diagram. Diagram dibagi berbagai macam. Ada yang garis, ada yang gambar, dan juga ada yang lingkaran. Nah teman-teman, menyenangkan bukan? Ikuti ya nyanyian saya supaya belajar tentang statistika dan peluang semakin menyenangkan. Bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kuek kuek kuek, hanya dua ekor yang pulang. Dua bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kuek kuek kuek, hanya satu ekor yang pulang. Satu bebek kecil berenang lewati bukit yang jauh. Ibunya berkata, kuek kuek kuek. Semua bebek kecil datang. Nah, jadi statistika ialah ilmu yang mempelajari tentang bagaimana merencanakan, menganalisis, menginterpretasi, mengumpulkan, dan mempresentasikan data sehingga bisa dikatakan bahwa statistika merupakan ilmu yang berkenan dengan data. Teman-teman, sekarang kita akan belajar mengenai statistika median. Adapun pengertian dari median yaitu pengurutan data yang diurutkan dari yang terkecil sampai ke terbesar. Nah, adapun rumus dari median yaitu median sama dengan tepi bawah ditambah 1/2 banyaknya data dikurang frekuensi kumulatif per frekuensi dikali panjang. Baik teman-teman, di sini kita akan belajar tentang statistika median atau rata-rata. Median data tunggal di mana nilai rata-rata hitung dan bisa dilakukan dengan cara membagi jumlah nilai dengan banyaknya data. Ada beberapa cara mencari nilai median, yaitu salah satunya
rataan tunggal, di mana rataan sama dengan X1 ditambah X2 ditambah X3 dan seterusnya per banyaknya data. Baik, untuk selanjutnya yaitu statistika modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul dalam suatu data statistika. Modus dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu modus data tunggal dan modus data kelompok. Modus data tunggal adalah data yang masih mentah atau acak, sedangkan modus data kelompok adalah modus yang dapat ditentukan dari nilai tengah kelas interval yang memiliki frekuensi terbanyak, tapi nilai yang dihasilkan adalah nilai kasar. Nah, baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai statistika desil dan persentil. Terlebih dahulu saya akan menjelaskan mengenai statistika desil. Desil adalah metode kuantitatif untuk membagi satu set data peringkat menjadi 10 subbagian yang sama besar. Jenis peringkat data ini dilakukan sebagai bagian dari banyak studi akademis dan statistik di bidang keuangan dan ekonomi. Nah, mengenai rumusnya sudah ada di atas. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai statistika persentil. Persentil adalah istilah dalam statistika untuk membagi kelompok data menjadi 100 bagian yang sama rata. Jadi, terdapat 99 nilai persentil yang membagi data menjadi 100 bagian. Persentil bisa dilambangkan dengan huruf P. Mengenai rumusnya sudah tertera di atas. Sekarang kita akan belajar menghitung contoh rumus median. Nah, untuk tabelnya bisa dilihat di atas ya. Untuk frekuensi dan frekuensi kumulatifnya. Untuk frekuensinya 1, frekuensi kumulatifnya tetap 1. Kemudian 1 ditambah 4 sama dengan 5. Kemudian 5 ditambah 8 sama dengan 13. Kemudian 13 ditambah 14 sama dengan 27. Dan 27 ditambah 10 sama dengan 37. Dan banyaknya data adalah 37. Nah, sekarang kita akan mencari letak kelas median. Banyaknya data per 2 sama dengan 37 per 2 sama dengan 18,5. Jadi untuk rumus mediannya adalah median sama dengan tepi bawah ditambah banyaknya data per 2 dikurang frekuensi kumulatif dikurang frekuensi dikali panjang kelas. Kita masukkan angkanya ya. 70 dikurang 0,5 sama dengan 69,5 sama dengan 69,5 ditambah 18,5 dikurang 13 per 14 dikali 10 sama dengan 69,5 dalam kurung 5,5 per 14 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 0,3 dikali 10 sama dengan 69,5 ditambah 3 sama dengan 72,5. Nah, untuk hasilnya adalah 72,5. Dengan 4 bebek kecil tadi, kita juga memakai 4 data seperti data berikut ini. Nah, untuk menghitungnya berikut rumusnya. MO sama dengan B ditambah B1 per B1 ditambah B2 dikali MO merupakan modus, B merupakan tepi bawah. Cara mencarinya dengan melihat nilai kelas yang memiliki nilai frekuensi tertinggi. Jadi, cara mencarinya 1 dikurang 0,5 hasilnya 0,5. B1 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Cara mencarinya adalah 30 dikurang 0, jadi hasilnya 30. Karena tidak ada angka di atas 30, makanya dikurang dengan 30. Yang selanjutnya ada B2 merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Cara mencarinya yaitu 30 dikurang 25, hasilnya 5. B merupakan panjang kelas. Cara mencarinya yaitu kita hitung dari kelas yang memiliki frekuensi tertinggi. Untuk dari nilai 1, 2, 3, 4, 5. Jadi panjang kelasnya yaitu 5. Lalu kita masukkan semua data yang sudah kita dapat dengan cara memasukkan data ke dalam rumus.
4,2 didapat dari 150 dibagi 35. Jadi hasilnya 0,5 ditambah 42. Ternyata sudah menyenangkan ya belajar statistika narkoba. Ya nih kalau kita belajarnya sambil bermain. Mudah sekali kan belajar peluang dan statistika sambil bermain. Demikian ya, semoga bermanfaat untuk video pembelajaran tentang statistika dan peluang. Dadah!